Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Mengapa dan bagaimana kita mempelajari ilmu agama? Ada beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama mengenai urgensi ilmu agama. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki ilmu agama itu ibarat pencari kayu bakar di malam yang sangat gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada alat penerangan sama sekali. Ia tidak dapat melihat apakah yang ia ambil dan ia kumpulkan itu betul-betul kayu bakar yang akan bermanfaat bagi dia sekembali dia dari hutan menuju ke rumah, ataukah yang dia ambil itu adalah ular yang berbisa yang sangat membahayakan dirinya. Begitu juga orang yang tidak berilmu, orang yang ingin melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, orang yang ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui ilmu agama, tanpa belajar ilmu agama, tanpa memiliki ilmu agama. Ia ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menampaki jalan menuju ke dalam surga. Orang yang seperti ini ibarat orang yang mencari kayu bakar, ingin mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya tanpa alat penerangan sedikit pun. Dia tidak akan mengetahui apakah bentuk ibadah yang dia lakukan itu sah atau tidak. Kemudian perumpamaan yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu agama itu diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang tersesat di padang pasir yang sangat luas. Ia bingung apakah ia berjalan semakin mendekati tempat tujuannya, ataukah ia berjalan semakin menjauhi tempat tujuannya. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu agama itu juga seperti orang yang bingung ini, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu apakah ibadahnya sah apa tidak, apakah bentuk-bentuk amal kebaikan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Ia tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, ia tidak mengetahui rukun-rukun sholat, ia tidak mengetahui syarat-syarat sah sholat, sehingga yang rukun tidak dikerjakan tetapi yang membatalkan sholat justru dikerjakan. Maka ini bagaikan orang yang tersesat di padang pasir. Dia tidak mengetahui apakah ia semakin dekat dengan tempat tujuannya ataukah dia semakin jauh dari tempat tujuannya. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara kufur dan iman. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara halal dan haram. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan dan memilah antara perkara yang baik dan perkara yang buruk secara syariat. Dengan ilmu agama kita mengetahui bagaimana kita berucap,
apa yang seharusnya kita ucapkan. Kenapa kita berucap, kenapa kita berbicara? Jika kita diam, kita tahu kenapa kita diam. Bagaimana kita menjual sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita membeli sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita melakukan akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Bagaimana kita mengakadkan anak kita sehingga akad nikahnya menjadi sah dengan orang lain. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana cara kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama untuk menyambung tali silaturrahim. Dengan ilmu agama kita mengetahui itu semuanya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mengetahui itu semuanya. Di dalam sebuah ayat Al-Quran yang kita semuanya sudah hafal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu agama. Di dalam seluruh ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali perintah Allah kepada beliau untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama. Ini menunjukkan betapa urgensinya ilmu agama di dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya ada sekelompok umat Islam yang liyatafaqahu fid din, memperdalam agama, memahami ilmu agama, sehingga mereka bisa memberikan peringatan, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu agama itu kepada masyarakat Islam secara luas, dan mereka bisa menjaga kemurnian Islam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di antara orang-orang yang beriman itu darajat, dengan derajat yang berlipat ganda. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zatnya, menyebutkan nama Allah, kemudian setelah itu nama malaikat, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulul ilm, yaitu para ulama. Ini menunjukkan betapa para ulama memiliki derajat yang agung menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menegaskan di dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Tidaklah sama antara orang yang berilmu, antara para ulama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Bagaimana mungkin sama, sedangkan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, al-ulama al-amilun, adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu dan tanpa mengamalkan ilmu, seseorang tidak akan bisa takut sesuai dengan tuntunan syariat Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu dan tanpa amal, maka seseorang tidak mungkin mencapai derajat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa tidak bisa diraih kecuali dengan al-ilm wal-amal. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
yang takut kepada Allah hanyalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa takut dan tidak akan mungkin mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihaddzin wafir. Dan para ulama itu mewarisi apa dari para nabi? Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan yang diwarisi ilmu oleh para nabi adalah para ulama. Yang mewarisi ilmu dari para nabi adalah para ulama. Faman akhadha bihi akhadha bihaddzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil bagian ini, barang siapa yang termasuk dalam golongan para ulama, dalam golongan orang-orang yang berilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Artinya dia mendapatkan keberuntungan yang besar di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sekali hadis juga memberitahukan kepada kita mengenai keutamaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Salah satu dari sekian banyak hadis itu adalah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia memperoleh pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Karena ilmu agama adalah senjata yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk yudafi' bihi al-mu'minu syaitan, bisa membentengi dirinya dari gangguan setan, dari godaan setan. Wa yudafi'u bihi syayatinal insi. Kemudian dengan ilmu agama seorang mukmin juga bisa menjadikan ilmu agama itu sebagai senjata untuk membela dirinya, untuk membentengi dirinya dari godaan para setan dari golongan manusia, dan juga bisa membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya dari godaan dan gangguan hawa nafsunya, dan juga bisa membedakan ma yanfa'uhu fil akhirah wa ma yadurruhu. Bisa dengan ilmu agama maka seseorang bisa membedakan hal-hal yang bermanfaat bagi dia di akhirat dan hal-hal yang membahayakan dirinya di akhirat. Wa yumayyizul 'amal al-mardi 'inda Allah ta'ala wal 'amal alladhi yashatullahu 'ala fa'ilihi. Dengan senjata ilmu agama seseorang bisa membedakan antara perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa orang yang berilmu maka dia akan mendapatkan doa istighfar dari penduduk langit dan orang-orang mukmin di bumi, serta al-hitan fil bahr, ikan-ikan yang ada di lautan, para malaikat yang ada di langit, para malaikat yang ada di bumi. Mereka semuanya akan beristighfar bagi para ulama, bagi orang-orang yang berilmu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kepada kita semuanya bahwa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya didasarkan pada ilmu, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan orang yang pertama. Itu bagaikan perbandingan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara umat beliau. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah, yang melakukan ibadah dengan dasar ilmu, kafadlil qamari 'alal kawakib, bagaikan perbandingan antara bulan dengan seluruh bintang yang ada di langit. Bulan paling terang cahayanya, sedangkan bintang-bintang yang ada di langit cahayanya tidak seterang bulan. Keutamaan ilmu ini sebenarnya cukup untuk menjadi bukti bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang agung, bahwa orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh itu kalau dianggap berilmu maka dia akan bahagia, maka dia akan merasa senang. Ya, orang itu kalau dianggap memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki, itu biasanya dia akan menolak, tetapi tidak dengan ilmu. Jadi bukti bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang yang bodoh sekalipun itu kalau dianggap dia berilmu, kalau disebut sebagai orang yang berilmu, maka dia akan bahagia. Dia tidak akan menolak, justru dia akan bahagia, dia akan senang. Sedangkan orang yang bodoh, yang tidak berilmu, kalau dia dianggap tidak berilmu, pasti dia akan menolak. Jadi orang yang tidak berilmu, kalau dia dianggap berilmu, dia akan senang. Sedangkan orang yang tidak berilmu, jika kemudian dikatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh, maka dia pasti akan menolak. Ini menunjukkan betapa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang thabit riwayat Ibnu Majah, beliau berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin la anta ghudwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraq'ah, ay min an-nawafil. Wahai Abu Dzar, jika engkau keluar rumah dengan tujuan untuk mempelajari satu bab saja dari ilmu agama, maka itu lebih utama, lebih besar pahalanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan apabila engkau melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadai dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang didasarkan pada pemahaman terhadap agama. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah penuh semangat di dalam belajar ilmu agama. Jadi hati-hati para pemirsa sekalian, kalau ada seseorang di antara kita yang malas-malasan untuk menambah ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, diajak temannya untuk ngaji, diajak temannya untuk menghadiri majelis ta'lim, mempelajari ilmu agama yang daruri, mempelajari ilmu agama yang fardhu ain, tetapi dia mengatakan, saya tidak punya waktu, insya Allah besok saja ketika saya ada waktu, saya sekarang masih sibuk untuk mengumpulkan bekal karena saya tidak lama lagi akan menikah, saya butuh harta yang banyak supaya saya nanti bisa berumah tangga dengan baik. Dia menolak ajakan teman-temannya untuk hadir di majelis-majelis ta'lim untuk belajar ilmu agama. Itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri orang tersebut. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki motivasi yang kuat untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itulah para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi memberikan teladan kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya motivasi yang tinggi di dalam
mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat kepada kita, innal ishtighala bi talabil ilmi afdalu ma tunfaqu fihi nafaisul awqat. Menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang paling utama untuk mengisi waktu-waktu berharga kita. Jadi waktu yang paling berharga adalah waktu di mana kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah mempelajari ilmu agama. Dengan ilmu agama, maka kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang lain, menjaga keluarga kita. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ilmuddin hayatul Islam. Ilmu agama itu adalah hidupnya Islam. Karena dengan ilmu agama kita bisa menjaga diri kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman keluarga kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman orang lain yang kita cintai, masyarakat luas. Inilah yang dimaksud dengan ilmuddin hayatul Islam. Artinya dengan ilmu agama kita bisa menjaga keislaman kita dan keislaman orang lain. Ilmuddin hayatul Islam itu juga dimaknai oleh para ulama, dengan ilmu agama maka kemurnian Islam akan bisa dijaga. Kemurnian syariat Islam akan bisa dijaga. Kemurnian akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya akan bisa dijaga, dilestarikan. Ilmuddin hayatul Islam.